Saya dari Universitas Muhammadiyah Lamongan, saya akan melakukan kegiatan penyuluhan tentang HIV dan AIDS. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS. AIDS adalah stadium akhir dan infeksi virus. Pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gejala HIV. Gejala HIV dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap infeksi akut dan terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV yang meliputi 1. Demam hingga menggigil, 2. Muncul ruam di kulit, 3. Muntah, 4. Nyeri pada sendi otot, 5. Pembengkakan kelenjar getah bening, 6. Sakit kepala, 7. Sakit perut, 8. Sakit tenggorokan dan sariawan. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV memasuki tahap laten. Infeksi tahap laten dapat berlangsung sehingga beberapa tahun atau dekade. Gejala infeksi HIV pada tahap laten bervariasi seperti 1. Berat badan turun, 2. Berkeringat di malam hari, 3. Demam, 4. Diare, 5. Mual dan muntah, 6. Harvest zoster, 7. Pembengkakan kelenjar getah bening, 8. Sakit kepala, 9. Tubuh terasa lemah. Infeksi tahap laten yang terlambat ditangani akan membuat virus HIV semakin berkembang. Kondisi ini membuat infeksi HIV memasuki tahap ketiga yaitu AIDS. Gejala AIDS meliputi 1. Berat badan turun tanpa diketahui sebabnya, 2. Berkeringat di malam hari, 3. Bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, 4. Bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang, 5. Demam yang berlangsung lebih dari 10 hari, 6. Diare kronis, 7. Gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi atau hilang ingatan, 8. Infeksi jamur di mulut, tenggorokan atau vagina, 10. Mudah marah dan depresi, 11. Ruam atau bintik di kulit, 12. Sesak nafas, 13. Tubuh selalu terasa lemah. Setelah ini kita membahas tentang komplikasi HIV dan AIDS. Infeksi HIV membuat sistem kekebalan tubuh melemah, sehingga tubuh lebih rentan terserang infeksi berbagai penyakit antara lain 1. Tuberkulosis, 2. Toxoplasmosis, 3. Cytomegalovirus, 4. HIV associated, 5. Candidiasis, 6. Meningitis, Cryptococcus, 7. Wasting syndrome, 8. Gangguan neurologis, 9. Nefropati atau HIV. Selain jumlah penyakit di atas, ada beberapa jenis kanker yang dapat menyerang penderita HIV. Di antaranya adalah sarkoma, kaposis, dan limfoma. Setelah ini kita membahas tentang penyebab. Penyebab AIDS disebabkan oleh human immunodeficiency virus atau HIV. HIV yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Penularan HIV terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini terjadi melalui berbagai cara, antara lain hubungan seks, berbagi jarum suntik, 3. Transfusi darah. Selain melalui berbagai cara di samping, HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin dikandungnya. Penularan virus HIV pada anak juga dapat terjadi pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat menyusui. Selanjutnya, kita membahas tentang pengobatan. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV antara lain 1. Afavirenz, 2.
etravirine, 3. nevirapin, 4. lamivudin, 5. zidovudin. Selama mengkonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respon pasien terhadap pengobatan. Hitungan sel CD4 akan dilakukan tiap 3-6 bulan, sedangkan pemeriksaan HIV RNA dilakukan sejak awal pengobatan. Dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencegahan HIV dan AIDS. Sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV. Meskipun demikian, infeksi dapat dicegah dengan beberapa langkah berikut. 1. Gunakan kondom yang baru tiap berhubungan seks, baik seks melalui vagina atau melalui dubur. 2. Hindari berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. 3. Beritahu pasangan bila Anda positif HIV agar pasangan Anda menjalani tes HIV. 4. Diskusikan kembali dengan dokter bila Anda didiagnosis positif HIV dalam masa kehamilan mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. 5. Bagi pria disarankan bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Oke, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.